Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel Anak Bangsa, memberikan manfaat untuk anak bangsa. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? So, stay tuned and keep on watching. Oke, sekarang kita pelajari dulu apa sih definisi dari simple present tense sendiri. Nah, simple present tense sendiri adalah suatu kalimat sederhana yang terkait dengan waktu saat ini atau terkait dengan the routinely activity yang sering kita lakukan ya. Nah, contohnya apa sih yang aktivitas rutin yang sering kita lakukan? Bekerja, pergi ke sekolah, seperti itu. Itulah contoh-contoh kalimat-kalimat rutin yang sering kita lakukan. Nah, sekarang formatnya apa aja sih untuk simple present tense? Nah, formatnya adalah subjek bertemu verb 1 atau verb s. Ini untuk kalimat positifnya. Jadi, di simple present tense itu ada 3 tipe kalimat, yaitu ada kalimat positif sebagai kalimat pernyataan, dan juga kalimat negatif sebagai kalimat penyangkalan, dan juga kalimat interrogatif sebagai kalimat pertanyaan. Nah, di dalam tipe kalimat itu memiliki format-format yang berbeda. Nah, yang di sini, yang di slide kali ini itu adalah contoh kalimat positif, yaitu ada subjek sebagai pelakunya, verb 1 or verb s sebagai kata kerjanya. Nah, di sampingnya ada everyday, always, usually, seldom, and rarely itu sebagai adverb of the time atau keterangan waktu ya. Jadi everyday itu artinya setiap hari, always selalu, usually biasanya, dan untuk contoh keterangan waktu yang negatif ada seldom and rarely itu mempunyai arti yang sama, yaitu jarang. Oke, for the next slide kita pelajari dulu apa itu the usefulness or the function. So, what is the function for simple present tense? Jadi, fungsinya adalah untuk mengetahui the habit. Habit itu adalah kebiasaan ya. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah I always study English. I always study English artinya aku selalu belajar bahasa Inggris. Nah, untuk kalimat always sendiri itu udah sangat mendeskripsikan atau mendefinisikan bahwa kita selalu belajar bahasa Inggris seperti itu. Itu udah tergolong dalam habit atau kebiasaan. Nah, contoh keduanya atau fungsi keduanya adalah sebagai general truth. Ya, general truth artinya adalah fakta yang emang tidak bisa dibantah. Contohnya adalah malam hari sangat gelap. Ya, nah, itu contoh kalimat yang nggak bisa dibantah. Emang malam hari emang gelap. Nah, di kalimat ini saya memberikan contoh the sun rises in the east and sets in the west. The sun rises in the east and sets in the west. Artinya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, ini adalah contoh general truth yang emang tidak bisa dibantah. Oke, contoh selanjutnya adalah the unchanged situation. Ya, jadi adalah situasi yang emang tidak bisa diubah. Contoh kalimatnya adalah the exam starts at 8:30 every morning. The exam starts at 8:30 every morning. Artinya ujian dimulai pada pukul 8:30 setiap pagi. Nah, ini kan emang sesuatu yang udah terjadwal ya, terschedule gitu, yang emang tidak bisa dirubah kecuali yang mempunyai regulasi merubah jadwal. Seperti itu. Kita sebagai siswa emang tidak bisa merubah jadwal, harus ikut dengan regulasinya tersebut. Contoh lainnya adalah for instruction atau kalimat perintah. Nah, untuk kalimat perintah ini memiliki format yang berbeda ya, tidak seperti di kalimat-kalimat sebelumnya yang subjek plus verb 1, tapi untuk for instruction formatnya berbeda, yaitu verb 1 plus subjek
or object. Nah, betul. Nanti kita akan pelajarin kalimat instruction di bab selanjutnya. Oke. Nah, berdasarkan seperti yang saya katakan tadi di definisi simple present tense ya, bahwa simple present tense sendiri memiliki 3 tipe, yaitu tipe positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, sekarang kita pelajari formula yang positif atau kalimat pernyataan. Nah, di kalimat pernyataan ini, kita bakal menemukan format subject plus verb 1 or verb s plus object. Jadi, subjek sebagai pelakunya, verb 1 or verb s-nya sebagai kata kerja, dan objeknya sebagai kata bendanya. Nah, untuk subjeknya ada I, you, they, we, dan juga he, she, it. Dan pastinya setiap subjek tersebut menggunakan bentuk verb yang berbeda ya. Contohnya kalau I, you, they, we, mereka menggunakan verb 1. Contoh verbnya ada go, come, take, dan bring di sini, dan and many more pastinya. Ini cuma salah satu contohnya aja. Dan untuk he, she, it, subjek he, she, it menggunakan verb s, yaitu contohnya adalah goes, comes, takes, and brings. Dan objeknya banyak ya, ada table or books, pencil, pen, and many more. Dan contoh kalimatnya ada I go to the festival. I go to the festival. Artinya aku pergi ke festival. I sebagai subjeknya, go sebagai verb 1, dan festival as an object. Dan kalimat keduanya gunakan subjek she. Jadi kalimatnya adalah she goes to the festival. She sebagai subjek, dan go kita menggunakan verb s ya. Jadi goes to the festival. The festivalnya sebagai objek. Nah, itu adalah salah dua contoh kalimat positif. Oke, untuk slide selanjutnya adalah kita belajar membuat kalimat negatif. Tentunya pasti dengan format yang berbeda. Ya, kalau umpama dalam contoh bahasa Indonesianya adalah aku tidak makan siang atau aku tidak tidur siang. Jadi dalam kalimatnya kita menginclude kata tidak ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau umpama di dalam bahasa Inggris, nah kita menginclude kata don't or doesn't. Ya, jadi formatnya adalah subjek bertemu don't or doesn't, and then bertemu verb 1. Seperti itu format kalimatnya. Jadi untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it. Untuk I, you, they, we, kita menggunakan don't ya untuk menyatakan atau mengekspresikan kalimat penyangkalan. Sedangkan untuk he, she, it, kita menggunakan kata doesn't. Baru kita menginclude verb 1-nya. Ya, di sini ada contoh verb 1-nya ada go, come, take, and bring. Tapi and many more jelasnya. Nah, contoh kalimatnya adalah I don't go to the festival. I don't go to the festival. Artinya aku tidak pergi ke festival. Dan untuk subjek she adalah she doesn't go to the festival. Artinya dia tidak pergi ke festival. Ya udah jelas ya. Kalau umpama subjek I menggunakan don't, sedangkan subjek she menggunakan doesn't. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Jadi untuk kalimat tanya sendiri pun juga pastinya punya format yang berbeda. Jadi formatnya adalah, nah di sini ada do or does plus subject. Tadi subjek ada I, you, they, we, and he, she, it. And then plus verb 1. Verb 1-nya banyak ya, banyak verb lah ya. Kita bisa mencari atau kita bisa improve sendiri bagaimana apa aja verb yang harus kita gunakan.
Nah, ini adalah formatnya. Jadi contoh kalimatnya adalah, nah, jadi contoh kalimatnya adalah, do you remember the way I love you? Nah, ini agak bucin ya sendiri, agak bucin ya contoh kalimatnya ya. Do you remember the way I love you? Artinya, apakah kamu mengingat bagaimana aku mencintaimu? Nah, pertanyaan ini pastinya kita membutuhkan jawaban iya atau tidak ya. Jadi kalau umpama kita menjawab iya, otomatis harusnya yes, I do. Ya. Untuk no, kita menjawab no, jawabannya adalah no, I don't. Ya, untuk kalimat keduanya di situ ada don't you remember the way I love you. Nah, pastinya juga kita menggunakan memberikan jawaban yang sama, yaitu yes I do or no I don't jika kita menyangkal. Nah, terus bedanya apa? Bedanya adalah untuk kalimat yang don't you itu supaya terdengar lebih puitis ya kalimatnya ya. Maka dari itu Adele, penyanyi dari Inggris, dia menginclude diksi tersebut agar lagunya terlihat atau terdengar puitis. Oke. Untuk subjek he, she, atau it, kita menggunakan does untuk the head of the sentence-nya. Jadi contoh kalimatnya adalah, does he, she, it remember something gitu ya. Atau doesn't he, she, it remembers anything. Nah, dan jawabannya adalah, jika kita jawab iya, pastinya kita menggunakan he, yes, he, she, it, yes, he, she, or it does. Atau singkatnya, kalau seumpama, does he remember the way I love you? Otomatis kita menjawab, kalau iya adalah, yes, he does. Kalau no, berarti no, he doesn't. Seperti itu. Oke? Udah jelas ya, itu tadi adalah pembelajaran kita mengenai simple present tense dari kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, dan juga kalimat positif, kalimat pernyataan. Okay, thanks for watching and don't forget to support us by like, comment, and subscribe. And please wait our next video. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tunggu video kami selanjutnya. Bye!